Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 911 bersama dengan Chelsea dan teman saya, Candy serta Gretchen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai peristiwa 911 berdasarkan skema pohon tabel sejarah. Sejarah adalah satu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Menurut Muhammad Ali, seorang sejarawan, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sejarah atau histori berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam. Pendapat ini selaras dengan KBBI karena menekankan peristiwa nyata, hubungan masa lampau, dan pengetahuan yang sistematis. 3 frasa kunci untuk ilmu pengetahuan sejarah adalah peristiwa nyata masa lampau, asal-usul atau silsilah, dan ilmu yang sistematis. Sebelum kita mengetahui peristiwa 911, mari kita membahas mengenai konsep-konsep sejarah. Konsep-konsep sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep manusia atau tokoh, yang kedua ada konsep ruang, dan yang terakhir ada konsep waktu. Konsep tokoh atau konsep manusia. Konsep manusia terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh atau seseorang yang berpartisipasi secara langsung dan menjadi bagian penting dalam peristiwa yang terjadi. Tokoh pendukung adalah tokoh-tokoh yang turut membantu atau tokoh yang berada di latar belakang dari fenomena yang terjadi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep ruang. Konsep ruang terbagi menjadi 2, yaitu ruang absolut dan ruang relatif. Ruang absolut adalah tempat utama di mana terjadinya suatu fenomena. Dan ruang relatif adalah penyebaran dari tempat utama terjadinya fenomena tersebut. Konsep ketiga atau konsep terakhir adalah konsep waktu. Konsep waktu juga terbagi menjadi 2, yaitu waktu absolut dan waktu relatif. Waktu absolut adalah waktu spesifik terjadinya sebuah fenomena, contohnya terdapat tanggal, jam, ataupun hari di mana peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan waktu relatif adalah waktu yang hanya ditampilkan sebuah masa atau periode saat peristiwa tersebut terjadi. Konsep waktu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perubahan, keberlanjutan, periodisasi, dan kronologi. Mari kita membahas satu-satu secara mendalam. Yang pertama, ada perubahan. Perubahan adalah sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi, baik lambat ataupun cepat. Biasanya, kejadian yang terjadi secara cepat disebut reformasi, dan kejadian yang terjadi secara lambat disebut revolusi. Yang kedua, ada keberlanjutan. Keberlanjutan adalah sebuah peristiwa yang terjadi berkesinambungan konsisten dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada periodisasi. Periodisasi adalah cara untuk menandai sebuah kejadian atau peristiwa dalam sejarah. Yang keempat, ada kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang diartikan sebagai waktu dan logos diartikan sebagai penggambaran. Dari sini kita dapat tahu bahwa kronologi adalah penggambaran waktu yang biasanya ditulis secara berurutan. Berikutnya, mari kita mengetahui dan memahami secara lebih dalam mengenai konsep-konsep sejarah melalui peristiwa 911. Kita awali dengan konsep manusia atau konsep tokoh. Tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa 911 yaitu kelompok militer Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, Osama bin Laden, dan 19 teroris. Sekelompok militer Al-Qaeda adalah organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mereka lah yang merencanakan dan menyusun semua rencana peristiwa 911. Tidak hanya 19 teroris dan Osama bin Laden saja, tetapi Khalid Sheikh Mohammed juga ikut menjadi dalang di balik terjadinya peristiwa 911 ini. Berikut adalah nama-nama 19 teroris yang ikut berpartisipasi dalam terjadinya peristiwa 911. Terdapat 4 pesawat yang dibajak oleh mereka. Yang pertama ada
pesawat Amerika Airlines 11, yang kedua pesawat United Airlines 175, yang ketiga ada pesawat United Airlines 93, dan yang keempat ada pesawat Amerika Airlines 77. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa tokoh pendukung yang terlibat dalam peristiwa 911. Ada Badan Intelijen Amerika, Dinas Intelijen Pakistan, Pengadilan Militer Amerika Serikat, Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, lalu juga ada Northeast Air Defense Sector, dan 3.000 korban meninggal. Badan Intelijen Amerika ataupun Dinas Intelijen Pakistan berperan dalam meningkatkan keamanan yang ada di sekitar terjadinya peristiwa 911. Pengadilan Militer Amerika Serikat berperan dalam menegakkan keadilan dan hukum yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh utama. Badan Penerbangan Federal Amerika berperan sebagai mengatur lalu lintas udara, dan Northeast Air Defense Sector berperan sebagai saksi di mana peristiwa tersebut terjadi. Lalu, 3.000 korban meninggal termasuk ke dalam tokoh pendukung, karena korban-korban tersebut tidak merencanakan hal tersebut akan terjadi sehingga digolongkan sebagai tokoh pendukung. Berikutnya, konsep ruang. Pertama, konsep ruang absolut. Banyak sekali tempat-tempat yang menjadi sasaran utama terjadinya peristiwa 911. Yang pertama ada World Trade Center di bawah Manhattan, lalu ada Pentagon, lalu ada Lapangan Kota Praja, lalu Gedung Utara WTC, dan Gedung Selatan WTC. Tempat-tempat tersebut adalah tempat utama terjadinya peristiwa 911. Berikutnya, ruang relatif. Sayangnya, banyak sekali wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang terkena dampak penyebaran dari terjadinya 911. Tempat-tempat tersebut meliputi Amerika Serikat, New York, Washington, Virginia, dan Pennsylvania. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam konsep-konsep waktu dalam peristiwa 911. Pertama adalah waktu absolut. Waktu absolut peristiwa 911 terjadi pada 11 September 2001. Pertama adalah pada jam 8.46 pagi, pesawat Flight 11 menabrak ke Menara Utara atau North Tower, World Trade Center. Selanjutnya, disusul oleh jam 9.03, terjadilah ledakan kedua di Menara Selatan yang ditabrak oleh pesawat Flight 175. Selanjutnya, terjadi ledakan ketiga pada jam 9.37 oleh pesawat American Airlines Flight 77 yang menabrak ke bagian barat Pentagon. Yang terakhir adalah jam 10.03, di mana ledakan keempat terjadi saat Flight 93 jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Memasuki waktu relatif pada peristiwa ini adalah abad ke-20, yang dimana pesawat menabrak Menara Utara WTC. Beberapa menit kemudian, pesawat kedua juga menabrak Menara Selatan WTC. Tak lama setelah itu, pesawat juga menabrak ke Pentagon. Dan terakhir, ditutup oleh jatuhnya pesawat di ladang Pennsylvania. Mari kita membahas konsep waktu secara lebih mendalam dengan membahas 4 bagian penting dari konsep waktu. Yang pertama ada perubahan. Perubahan yang terlihat dari peristiwa 911 adalah perubahan kebijakan dan keamanan di Amerika Serikat. Dengan munculnya keamanan dalam negeri dan USA Patriot, hal ini dapat membuat terjadinya perubahan di Amerika agar keamanannya tetap terjaga, serta munculnya imigrasi bagi warga asing yang ingin berkunjung ke Amerika.
Yang kedua ada keberlanjutan. Keberlanjutan yang terlihat dari peristiwa 911 ini adalah keamanan di Amerika Serikat yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga ada periodisasi. Hal yang terlihat dari peristiwa 911 ini adalah bagaimana dulunya Amerika dikenal sebagai negara yang bebas, namun setelah peristiwa 911, Amerika membuka era baru yaitu keamanan global. Yang keempat ada kronologi. Kronologi yang dapat dilihat dari peristiwa 911 ini adalah pada Februari 1993 terjadi pengeboman pertama PTC. Lalu Mei 1993 terjadi fatwa pertama. Pada Juni 1996 terjadi pengeboman di Menara Kobar. Lalu 1999 hingga 2000 terjadi the first executions. Dan pada September 2001 terjadilah peristiwa 911. Sekarang, saya akan menjelaskan lebih lagi mengenai cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Pertama-tama, saya akan menanyakan ke teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu cara berpikir diakronis dan sinkronis? Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang cara berpikir diakronis. Tetapi sebelum itu, saya ingin teman-teman tahu dulu apa itu diakronik. Diakronik adalah segala sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui batas waktu. Nah, sekarang mari kita masuk ke penjelasan cara berpikir diakronis. Cara berpikir diakronis berarti cara berpikir yang mengutamakan dimensi waktu dan dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Artinya, cara berpikir diakronis itu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Cara berpikir diakronis berfokus kepada timeline atau urutan waktu suatu peristiwa secara vertikal. Jadi, bagaimana peristiwa 1911 jika kita menggunakan cara berpikir diakronis? Kita akan membahas lebih lanjut dengan detail-detail seperti tahun-tahunnya dan tanggal-tanggalnya secara berurutan. Jadi pertama adalah Februari 1993, Mei 1993, Juni 1996, atau berarti kita bisa sebut sebagai 1993 hingga 1996, periode di mana Al-Qaeda mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat walaupun mereka lagi di Sudan atau selagi mereka ada di Sudan. Lalu lanjut di tahun 1999 hingga tahun 2000 itu adalah periode di mana mereka sedang mengeksekusi dan mempersiapkan perang mereka di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita masuk ke tahun yang paling puncak, yaitu September 2011, di mana terorismenya pun berlangsung. Nah, itulah penjelasan dari cara berpikir diakronis. Sekarang, mari kita lanjut ke cara berpikir sinkronis. Jadi, saya akan membahas dulu tentang sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Sin memiliki arti dengan, dan kronos memiliki arti waktu. Jadi, apa itu cara berpikir sinkronis? Cara berpikir sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, namun terbatas dalam waktu. Nah, cara berpikir sinkronis ini berfokus dalam mengkaji dan menganalisis pola-pola, gejala, dan peranan karakter dari sebuah sejarah pada suatu waktu tertentu secara horizontal. Nah, perbedaannya dari diakronis ini, diakronis lebih membicarakan tentang timeline dan urutan waktunya secara vertikal. Sedangkan di cara berpikir sinkronis, kita lebih membicarakan tentang titik-titik yang diperdalam dari setiap tahun-tahun atau setiap waktu-waktu yang terkaji dari diakronisnya. Dan ini kita bahas secara
horizontal, bukan vertikal. Mengikuti urutan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa berdasarkan timeline diakronis 911. Peristiwa pertama terjadi di periode 1993 hingga 1996, yang dimana pada saat itu Al-Qaeda mendeklarasikan perang kepada Amerika Serikat saat lagi di Sudan. Jadi, selama periode ini, Al-Qaeda dan Osama bin Laden berfokus pada pembangunan jaringan-jaringan global dari pangkalan barunya di Sudan dan meluncurkan serangan internasional pertamanya terhadap kepentingan Amerika Serikat. Periode ini memuncak dengan deklarasi perang resmi Bin Laden melawan Amerika Serikat pada bulan Agustus 1996. Februari 1993, pengeboman WTC pertama. Pada saat itu, sebuah bom truk seberat 1.300 pound meledak di garasi parkir bawah tanah menara utara kompleks WTC di New York City. Serangan itu dilakukan oleh Ramzi Youssef dan sekelompok konspirator dengan pembiayaan dari paman Youssef, Khalid Sheikh Mohammed. Ambisi utama Youssef adalah untuk merobohkan menara utara ke menara selatan dengan tujuan membunuh ribuan orang. Akhirnya, bom itu meledak pada pukul 12.18 siang pada tanggal 26 Februari 1993. Itu diledakkan di garasi parkiran bawah tanah World Trade Center di Lower Manhattan. Para penyerang dimotivasi oleh ideologi fundamentalis yang menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Terorisme ini berhasil dengan ide kejam Youssef dan kaki tangannya merakit bom menggunakan urea nitrat dan bahan-bahan lainnya, mengemasnya ke dalam van sewaan rider, dan memarkirkan di garasi sebelum melarikan diri. Pada Agustus 1996, fatwa pertama Bin Laden. Fatwa ini merujuk pada deklarasi perang Osama bin Laden yang semakin meningkat terhadap Amerika Serikat. Fatwa ini berfungsi sebagai alat rekrutmen yang ampuh dan pembenaran ideologis untuk serangan. Fatwa awal ini dikeluarkan dari Afghanistan pada Agustus 1996. Afghanistan pada saat itu merupakan tempat di mana Bin Laden telah membangun basis operasi baru. Fatwa tersebut menyebutkan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, dan sanksi yang sedang berlangsung terhadap Irak sebagai keluhan. Bin Laden memandang tindakan-tindakan ini sebagai serangan terhadap umat Islam dan tempat-tempat suci mereka. Fatwa ini pun akhirnya berfungsi sebagai seruan eksplisit bagi umat Islam untuk membunuh warga Amerika, termasuk warga sipil, dimanapun di dunia. Juni 1996, pengeboman menara Hobart. Sebuah truk bahan bakar berisi 2,200 kg bahan peledak meledak di dekat kompleks perumahan militer Hobart Towers di Dardan, Arab Saudi. Serangan itu dilakukan oleh anggota Hizbullah Saudi dengan dukungan dari Al-Qaeda dan arahan dari Iran. Pengeboman ini terjadi pada 25 Juni 1996. Serangan ini juga terjadi di kompleks perumahan Hobart Towers yang menampung personel militer Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam operasi Southern Watch, sebuah operasi zona larangan terbang di Irak Selatan. Para pengebom menargetkan personel militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika dari Arab Saudi dan Timur Tengah. Para penyerang menanam sebuah truk bom besar di dekat bangunan tempat tinggal tersebut. Maka dari itu, terjadilah pengeboman yang bisa lepas. Meskipun seorang penerbang Amerika Serikat melihat kendaraan yang mencurigakan dan mulai evakuasi, tetapi terlalu terlambat bagi mereka.
karena ledakan besar itu telah menewaskan 19 penerbang Amerika Serikat dan melukai ratusan lainnya. Periode di tahun 1999 hingga 2000 disebut juga sebagai periode executional phase, atau periode di mana mereka sudah menyiapkan apa yang diperlukan untuk serangan 9/11. Dari tahun 1999 hingga 2000, Al-Qaeda beralih dari perencanaan teror skala besar ke perencanaan akhir dan pelaksanaan serangan 9/11. Lalu, disinilah sebuah proses yang melibatkan perekrutan, pelatihan, dan infiltrasi operasi ke Amerika Serikat terjadi. Di antara tahun 1999 dan 2000, Al-Qaeda mulai melaksanakan rencana 9/11 dengan memindahkan operasi ke Amerika Serikat untuk pelatihan penerbangan dan pembangunan jaringan pendukung. Anggota kunci dari sel Hamburg adalah Mohammed Atta yang dipilih untuk misi dan memasuki Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2000 untuk menghadiri sekolah penerbangan di Florida. Pembajak Khalid Al-Mihtar dan Nawaf Al-Hazmi tiba di Amerika Serikat pada awal tahun 2000. Lalu mereka tinggal di California dan menerima bantuan logistik serta keuangan. Selama waktu ini, Al-Qaeda memperkuat daftar targetnya, yaitu memasuki World Trade Center dan Pentagon, dan melakukan pengintaian sambil menandai plot melalui jaringan fasilitator dan donor, terutama dari wilayah Teluk. Motivasi untuk serangan itu adalah pembalasan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan keinginan untuk menghasut konflik dengan fase eksekusi, menandai transisi penting dari perencanaan ke kesiapan operasional di tanah Amerika Serikat. Lalu memasuki puncak dari peristiwa ini pada 11 September 2001. 19 teroris dari kelompok ekstremis Al-Qaeda membajak 4 pesawat komersial di Amerika Serikat. Pada hampir jam 8, atau tepatnya pada 7.59 pagi, American Airlines penerbangan 11 berangkat dari Boston menuju ke Los Angeles. Pada 8.14, United Airlines penerbangan 175 berangkat dari Boston menuju Los Angeles. Pada sekitar jam 8.14 hingga 8.18, penerbangan 11 dibajak oleh Al-Qaeda. Lalu, jam 8.20, American Airlines penerbangan 77 berangkat dari Bandara International Dulles menuju Los Angeles. Hingga jam 8.42, United Airlines penerbangan 93 berangkat dari Bandara International Newark menuju San Francisco. Jam 8.42 hingga jam 8.46, penerbangan 175 dibajak. Lalu jam 8.46, penerbangan 11 menabrak menara utara World Trade Center. Jam 8.50 hingga jam 8.54, penerbangan 77 dibajak. Pada jam 9.03, penerbangan 175 menabrak menara selatan World Trade Center. Di 9.28, penerbangan 93 dibajak. 9.37, penerbangan 77 menabrak Pentagon. Jam 9.59, menara selatan akhirnya runtuh. Jam 10.03, penerbangan 93 jatuh di Shanksville, Pennsylvania, setelah penumpang melawan para pembajak. 10.28, menara utara di World Trade Center pun runtuh. Pada jam 17.20, gedung 7 World Trade Center runtuh juga akibat kebakaran yang terjadi. Jadi, secara keseluruhan, 2 pesawat ditabrakan ke menara kembar World Trade Center di New York City, menyebabkan kedua menara runtuh dalam waktu 2 jam. Pesawat ketiga menabrak Pentagon di Arlington, Virginia. Sementara, pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania, setelah penumpang melawan para pembajak. Serangan ini menewaskan hampir 3.000 orang, lebih tepatnya 2.097 orang yang tewas dalam serangan tersebut.
Berikutnya kita akan membahas konsep-konsep pohon sejarah. Konsep-konsep pohon sejarah terbagi menjadi 3, yaitu akar, batang, dan ranting berbuah. Mari kita bahas secara mendalam satu persatu. Yang pertama ada akar. Akar adalah kemungkinan atau penyebab dari terjadinya sebuah peristiwa. Akar terbagi menjadi 2, yaitu akar umum dan akar khusus. Yang pertama ada akar umum. Akar umum adalah bagaimana suatu masalah tidak dilihat dari satu kemungkinan saja. Namun akar umum akan membahas secara lebih luas dan mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. 2 ada akar khusus. Akar khusus adalah penyebab utama dari peristiwa tersebut dapat terjadi. Akar memiliki fungsi yaitu menjadi fondasi bagi kita untuk mengetahui latar belakang dan asal-usul dari sebuah peristiwa. Berikutnya ada batang. Batang adalah pembahasan sebuah fenomena yang dikaitkan dengan akar. Batang akan mempermudah kita dalam memahami apa fenomena yang sedang terjadi. Yang terakhir ada ranting berbuah. Ranting berbuah adalah dampak dari peristiwa yang terjadi, baik dampak politik, ekonomi, ataupun sosial. Hal ini dapat membantu kita dalam memahami apa ketersambungan yang terjadi ke depannya bagi masyarakat yang terkena dampak dari peristiwa tersebut. Oktober 2001 digambarkan dalam laporan resmi sebagai peristiwa yang terencana rapi oleh jaringan Al-Qaeda. 4 pesawat berhasil dibajak, 2 menabrak WTC, 1 menghantam Pentagon, dan 1 lagi jatuh di Pennsylvania setelah penumpang melawan. Laporan menegaskan bahwa runtuhnya gedung WTC merupakan akibat langsung dari benturan pesawat dan kebakaran hebat yang meluluhkan struktur baja. Media internasional menyoroti tragedi ini sebagai serangan paling berdarah di tanah Amerika. Dengan hampir 3.000 korban jiwa, peristiwa tersebut menjadi alasan utama dilancarkannya perang melawan teror yang diawali dengan invasi ke Afghanistan, disusul dengan kebijakan keamanan nasional baru dan reorganisasi intelijen besar-besaran di Amerika Serikat.